tandanya itu dia bisa mengencerkan dahak, bisa melegakan hidung tersumbat gitu. Kenapa? Karena senyawa di bawang merah itu berfungsi untuk mengencerkan dahak. Jadi ada ciri-cirinya tuh. Kemudian kita juga harus mengubah gaya hidup gitu. Mengubah gaya hidupnya seperti apa? Hindari makanan yang dingin dan lembab serta yang memperbanyak lendir gitu. Nah, kenapa anak-anak itu sering banget gampang terkena flu atau batuk atau apa batuk berdahak ya? Kenapa? Biasanya anak-anak itu konsumsi susu. Susu itu kalau susu sapi itu karakternya tuh dingin, bisa memperbanyak lendir gitu. Makanya kalau misalnya susunya itu zaman dulu itu perintahnya itu untuk menetralisir dinginnya susu sapi itu pakai dicampurnya dengan jahe gitu, karena jahe itu sifatnya panas gitu. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan anak-anak itu gampang terserang flu atau misalnya pilek atau misalnya batuk gitu ya. Makanan-makanan yang bisa menyebabkan batuk misalnya gitu kan, misalnya ada makanan yang mengandung asam sitrat yang udah saya jelaskan lebih dulu waktu pekan kemarin ya atau pekan lalu ya. Terus juga misalnya anak itu kok bisa gampang demam, bisa jadi anaknya itu konsumsi agar-agar atau jelly. Kenapa? Di agar-agar, jelly atau sosis ya, kemungkinan itu ada yang namanya senyawa karagenan. Karagenan ini dari rumput laut, bahan alami dari rumput laut. Tapi kalau kita kebanyakan makan keragenan, itu kita bisa demam gitu. Nah, makanya anak-anak itu kalau lagi gampang demam tuh diperhatikan, jangan sering makan jelly-jelly gitu ya. Terus juga atau misalnya sosis ya mungkin aja itu. Karena apa? Karena keragenan itu fungsinya untuk membentuk ultra processed food itu menjadi kenyal. Terus juga selain kita mengatasi lendirnya, kita juga misalnya perlu ketika demamnya itu terlalu tinggi ya perlu ditahan, jangan sampai demamnya itu sampai menyebabkan anak kita itu kejang gitu ya. Misalnya ketika sudah suhu 38, 39 tuh anak kita dikompres gitu ya. Atau misalnya dibaluri minyak dengan minyak yang sifatnya menghangatkan kayak misalnya minyak kapulaga atau misalnya minyak adas gitu ya. Karena fungsinya itu minyak ini untuk menghangatkan tubuh di bagian luarnya karena inti dari penyakit flu batuk ini atau misalnya influenza atau pilek ini sifatnya dingin. Jadi selain membuang lendir, sehatkan juga organ yang berpotensi diserang. Misalnya apa? Virus ini misalnya selain menyerang saluran pernapasan, menyerang juga saluran pencernaan. Misalnya apa? Kalau misalnya flu, batuk atau misalnya pilek, ya, terus disertai diare gitu ya. Nah itu berarti kan perlu herbal yang untuk melindungi saluran pencernaan gitu kan. Terus juga untuk membantu meningkatkan sistem imunitas gitu ya. Jadi ada beberapa herbal nih yang misalnya melindungi saluran pernapasan gitu ya. Itu misalnya jahe, cengkeh, kelabet, herbal mint gitu. Nah, herbal mint itu selain untuk di saluran kerongkongan ya, tenggorokan ya, tenggorokan. Kalau kerongkongan itu untuk makan. Jadi saluran tenggorokan itu bisa juga untuk di saluran pernapasan hidung ya. Kalau misalnya tersumbat itu bisa minum herbal mint gitu ya. Terus juga kalau misalnya masalahnya di saluran pernapasan bawah seperti paru-paru itu bisa ada kayu sanrego gitu. Nah, kayu sanrego dan herbal mint ini ada di komposisinya fix me ya gitu. Termasuk juga madu itu ada di fix me gitu. Kemudian ada herbal yang fungsinya untuk membantu saluran pencernaan yaitu adas dan adas manis gitu, kunyit gitu ya. Jahe juga sebenarnya untuk pencernaan ya. Cuman nanti beda mekanisme. Kalau jahe itu untuk membuang gas, kalau misalnya kembung, kalau misalnya kita masuk angin terus kembung, nah itu bisa pakai jahe. Kalau misalnya ada diare gitu ya, itu bisa pakai kunyit. Kalau misalnya ada mual, itu bisa pakai jahe gitu ya. Rimpang-rimpangan itu secara umum mirip, tujuannya organnya itu antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Cuman mungkin beda mekanismenya nanti gitu.
Kemudian untuk sistem imunitas bisa ada jahe, habatus sauda gitu ya, termasuk madu juga bisa gitu. Madu ini sangat powerful ya, asal madunya asli gitu. Madu ini sangat powerful asal madunya asli. Kenapa? Madu ini kalau dia madunya asli, madu itu kan secara umum tuh secara garis besar kandungan madu itu adalah gula ya. Gulanya itu gula sederhana namanya glukosa dan fruktosa. Kenapa glukosa dan fruktosa? Karena dalam surat An-Nahl ya ayat 68 69 tuh udah dijelasin tuh ya bahwa apa lebah itu disuruh makan buah gitu. Makanya kalau misalnya lebah itu ngambil nektar dari bunga gitu kan, bunga itu kan bakal buah, maka dia akan mewarisi sifat-sifat seperti buah gitu. Jadi makanya nektar itu kandungannya mirip sama apa? Sama dengan buah gitu ya. Jadi ketika kita konsumsi madu itu seolah-olah kita sudah mengkonsumsi buah gitu. Ketika misalnya eh, ada tuh bunga bunga namanya apa ya? Saya lupa yang warnanya merah sama kuning tuh kan suka di kita isep-isep itu rasanya manis. Nah, itu nektar tuh. Tuh, lebah itu ngambil nektar itu, kemudian dia matangkan di perutnya, terus dia keluarkan sebagai madu. Ketika dia sudah dibuat menjadi madu, selain ada gulanya, dia juga mengandung enzim gitu. Dia juga mengandung asam amino, dia juga mengandung mineral, dan yang paling penting dia mengandung senyawa flavonoid dan polifenol. Nah, ini senyawa yang sangat powerful yang nggak ada di gula biasa. Gitu. Makanya kalau misalnya kita beli madu murah gitu ya, ya kita ngeliatnya seolah-olah sama gitu ya. Ibaratnya gula pasir, kalau misalnya kita kentelin nih, gula pasir kita kasih air, kita kentelin tuh warnanya sama juga tuh jernih tuh warnanya. Terus tinggal kita kasih ayo apa sedikit asam jawa, warnanya agak kecoklatan kan. Itu mirip seperti madu, cuman kan itu kan ketika kita minum ya kita nggak akan dapat flavonoidnya, kita nggak akan dapat senyawa asam aminonya, tidak akan mendapatkan senyawa enzimnya gitu ya. Nah, di madu ini senyawa apa flavonoid ini sangat powerful gitu. Bahkan ketika ada orang kena stroke, makanan paling bagus adalah dikasih minum air madu gitu. Air madu ini sangat berguna termasuk juga untuk masalah pencernaan dan juga masalah pernapasan gitu. Jadi ketika misalnya kita udah mau flu nih, kalau bisa minum air madu ya, madunya itu 3 sendok makan, airnya itu 200 mililiter ya. Itu kita rutin minum tuh paling terutama itu adalah ketika sebelum subuh. Karena apa? Karena suhu dingin paling dingin itu terjadi ketika sudah jam 2 pagi. Itu penyakit pernapasan termasuk COVID itu lebih parahnya tuh di waktu-waktu itu. Nah, itu kita kalau bisa minum air madu gitu. Bahkan waktu COVID itu saya sempat kena COVID nggak bisa tidur, eh, pinggang ngilu karena nggak pinggang ngilu itu nggak bisa tidur. Akhirnya saya minum madu. Habis minum madu saya bahas sholat gitu. Ternyata apa? Dahak yang asalnya dari paru-paru nggak bisa dikeluarin karena apa? Karena kita batuknya kayak batuk kering. Tapi ketika kita habis minum madu, terus sholat tahajud, itu lendirnya keluar sendiri, tertahan di mulut. Itu jadi saya dari rokaat keberapa gitu kan, rokaat ketiga gitu ya, sampai rokaat keempat itu nahan itu tuh, nahan apa dahak ya, yang tadinya susah dikeluarin. Karena kan COVID itu kan batuknya batuk kering ya, tapi di dalam paru-paru itu banyak lendirnya gitu. Nah itu kejadian itu benar-benar testimoni banget nih gitu. Itu kalau madunya asli gitu. Makanya di JSR itu kami sangat menekankan sekali kualitas madu kita itu kalau bisa sesuai standar gitu. Jadi kita nih mengupayakan madu kita nih rasanya nggak terlalu banyak varian gitu. Artinya madunya kira-kira rasanya seperti ini, warnanya seperti ini gitu kan. Kalau misalnya warnanya berbeda nanti kita jelasin lagi yang ini bagusnya buat apa, yang ini buat apa gitu. Karena kita kan sumber madunya banyak ya gitu. Tapi kita berusaha menstandarisasi supaya madu kita ini ketika diminum sesuai dengan literatur dari peradaban Islam sudah pernah menjelaskan gitu. Artinya kalau misalnya memang madu itu bermanfaat untuk pernapasan, ya dia bisa dibuktikan gitu. Kalau dia bermanfaat madu itu untuk pencernaan, membersihkan pencernaan, ya ketika minum madu ini insya Allah bisa bermanfaat gitu ya. Gitu. Jadi ketika flu dan batuknya ini atau misalnya pileknya ini uh, berhubungan dengan lendir, itu bisa
di apa ya, bisa diatasi dengan sesuai dengan di mana lendir itu berada gitu. Kalau misalnya banyak dahak misalnya, berarti kan di saluran pernapasan atas gitu ya. Nah, itu bisa diracik misalnya jahe, cengkeh gitu ya. Kelabet ini untuk saluran pernapasan atas nih ampuh banget gitu. Jahe itu untuk melegakan tenggorokan, terus juga untuk mengecerkan lendir. Cengkeh itu bisa juga untuk mengecerkan lendir gitu ya. Terus juga bisa menurunkan demam karena lendir. Nah, kelabet ini untuk ekspektoran gitu ya. Terus herbal mint ini untuk apa? Melegakan pernapasan gitu. Makanya saya kalau misalnya lagi pilek itu biasa saya minum Fix Me itu sehari 3 kali itu. Kenapa? Karena herbal mintnya ini untuk melegakan pernapasan. Terus kalau ada radang tenggorokan gimana? Nah, herbal mint bisa juga karena dia sifatnya itu herbal mint itu untuk apa namanya? Mencegah radang tenggorokan gitu. Karena dia sifatnya diabsorben, mencegah kekasaran atau sakit di tenggorokan gitu. Jadi kayaknya seperti itu ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin nanti ada pemaparan lain dari Ustadz Behaki. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Joko untuk pemaparannya, untuk sharingnya tentang influenza, terus demam, tentang flu gitu ya. Mungkin saya izin untuk menarik beberapa obrolan tadi, pemaparan yang sudah diberikan sama Ustadz, bahwa sebenarnya flu batuk itu adalah upaya detoks dari dalam tubuh. Dan flu batuk ini juga termasuk penyakit tipe dingin. Intinya dalam prinsip-prinsip pengobatan di peradaban Islam, penyakit dingin dan lembab ini sangat rentan kepada anak-anak dan lansia. Dan ini juga sebenarnya menjadi salah satu penyebabnya adalah cuaca yang drastis atau pancaroba. Bisa juga ketika ada fenomena alam di mana udara sedang tidak baik atau kotor, terutama untuk mungkin di kota-kota besar seperti di Jakarta atau sekitarnya ya. Tapi kita balik lagi, kita usahakan, kita ikhtiar untuk selalu hidup sehat, mengkonsumsi makanan real food untuk keluarga kita. Baik, dan mungkin selanjutnya tadi kita sudah mendengarkan Ustadz Joko dari segi edukasi kesehatannya. Nah, bagaimana kalau kita sekarang juga mendengarkan sesi dari Ustadz Abdul Al-Baihaqi dari perspektif Islamnya? Mangga, silahkan Ustadz, kami persilahkan untuk mungkin bisa memberikan pandangannya dari sudut pandang Islam. Untuk ayah bunda, tadi juga sudah saya lihat ada beberapa yang sudah bertanya di kolom chat. Nanti insya Allah kita akan bacakan, kita akan jawab oleh Ustadz Joko maupun Ustadz Baihaqi nantinya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu kekhawatiran, sedikit melegakan kekhawatiran ayah bunda. Baik, Ustadz Baihaqi, saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Pak Ajeng? Aman, Ustadz. Aman ya? Aman. Alhamdulillah. Baik, silakan Ustadz. Baik. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saya langsung masuk saja ya. Sedikit menambahkan saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Joko tadi. Di poin pertama, perkenankan saya untuk menyampaikan tentang penyebab wabah dari sudut pandang para tabib muslim. Di antaranya adalah Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina itu pernah mengatakan bahwasanya al-waba'u fasadu jawharil hawa. Wabah adalah kerusakan pada substansi udara, yang mana ini merupakan bahan dasar dan sumber kehidupan bagi roh. Karena itu tidak mungkin ada makhluk hidup yang dapat bertahan tanpa menghirup udara tersebut. Jadi udara memang menjadi kebutuhan yang sangat vital untuk makhluk hidup di muka bumi ini ya. Dan wabah itu menurut Ibnu Sina terjadi karena kerusakan substansi pada kualitas udara.
Kemudian serupa dengan